Assalamualaikum. Semangat pagi, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi. pagi. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul via Zoom. Selamat datang untuk teman-teman semua. Terima kasih, Pak Yusuf, selaku pihak korporat yang selalu mendukung kita yang Ya, jauh di Sintang ini. Nah, kita mulai sekarang ya, Oma ya. Iya, ya Oke, silakan karena kita on time. siap. wih luar biasa. Ya, oke. Iya, Pak. Untuk pembukaan kita persilakan untuk Ibu Dinar apa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua yang ada di Sintang dan yang lainnya. Terima kasih. Silakan Ibu Dinar. Oke, selamat malam teman-teman semua, para pres tim Sintang. Ya, juga yang dari ada nanti masuk dari Bogor. Intinya kita ini masuk semua dari organisasi Budinar. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan terima kasih yang sangat banyak buat Pak Yusuf juga yang memperhatikan organisasi kita untuk masalah NC. Jadi teman-teman, kita bersyukur ada Pak Yusuf bisa mengarahkan kita bagaimana sih sebenarnya untuk apa sih NC ini, bagaimana sih etikanya, biar kita sama-sama mendengar. Jadi, walaupun kita memang banyak owner NC, tapi seberapa yang ada ini, ya inilah yang ingin mau sukses, ya. Jadi kalaupun terlambat nggak masalah bagi kita. Ya. Jadi kita biasakan on time karena Pak Yusuf juga teman-teman ini masih berada di kantor. Demi kita belum pulang. Jadi kita harus biasakan on time. Terima kasih. Biasa. Saya persilakan tepuk tangan buat teman-teman buat Pak Yusuf. Yeay. Terima kasih banyak Bu Dinar atas waktu dan kesempatannya. Semangat pagi Bapak dan Ibu, kakak-kakak, Mas dan Mbak Pagi. semuanya. Sehat-sehat semua ya hari ini ya. Iya, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman semua yang sehat hari ini tetap bisa beraktivitas lancar. Kemudian teman-teman semua tetap tetap bisa berbisnis yang baik, yang benar. Kemudian saya juga nanti mudah-mudahan bisa mampir ke Sintang. Saya belum mampir ya Bu ya. Tahun depan saya mampir ya Bu ya. Kami harapkan. Ya, tahun depan saya udah Ya, janji sama Bu Dinar saya akan mampir. Nanti saya minta sama Pak Fauzan untuk mampir ke Sintang. Ya. terima Saya kasih. terima kasih juga Mbak Rena dan Mas Eko yang udah memimpin acara ini. Nah, kenalin Bapak dan Ibu, nama saya Yusuf. Halo Pak Halo Pak Yusuf. Yusuf. So, iya, saya dari tim BMGS namanya, Business Method and Growth Strategy Sales lah itu intinya. Ya, julukannya memang panjang dan hari ini saya memang tidak berniat untuk menggurui semua teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya. Saya tidak berniat untuk menggurui teman-teman semua. Saya hanya memberitahukan apa yang saya ketahui lebih dulu aja ke semua rekan-rekan yang hadir hari ini, ya. Nah, hari ini kita mau sharing sedikit mengenai informasi Nutrition Club dan apa itu NC. Ini hanya sebagai pengingat aja untuk teman-teman semua yang sudah melakukan metode bisnis Nutrition Club. Ada juga yang masih nempel nggak di sini? Owner NC semua di sini ya? Baik. Honorensi. Honorensi semua, oke. Yuk kita mulai aja yuk. Ini sebagai refreshment aja teman-teman semua mengenai Nutrition Club. Sebenarnya apa itu NC? Teman-teman sudah tahu kalau kita adalah tempat wadah sebagai tempat komunitas member Herbalife untuk menjalankan bisnis mulai dari menikmati shake PNC entah itu di home club atau komersial ya untuk berinteraksi, untuk membuka wawasan mengenai bisnis Herbalife, peluang bisnis Herbalife seperti apa. Dan memang wadah ini bukan bukan store atau bukan toko yang hanya sekali beli atau beli putus kayak gitu ya. Jadi memang metode bisnis kita ini adalah metode bisnis yang paling banyak dilakukan oleh member Herbalife Indonesia. Hingga lebih dari 60% member Herbalife itu semuanya NC. Ya, total yang NC hari ini itu hingga ada 8.700-an di seluruh Indonesia. Nah, kemudian seperti apa Mas Yusuf kalau untuk NC-NC yang baru dinotifikasi syaratnya apa? NC yang pindah syaratnya bagaimana? NC yang mau aktif lagi ya kayak gitu Bu Dinar dan
yang lainnya itu kayak apa syaratnya. Nah, ini sebagai pengingat aja untuk teman-teman semua bahwa member yang boleh mendaftarkan Nutrition Clubnya atau ternotifikasi Nutrition Clubnya adalah member yang sudah 90 hari. Kenapa 90 hari? Pertama, untuk syarat sebagai member Herbalife 90 hari itu dikarenakan member sudah dianggap sebagai member independen yang sudah merasakan seluruh produk atau mencicipi seluruh produk Herbalife. Kemudian sudah mengetahui marketing plan-nya. Kemudian juga sudah apa namanya menyesuaikan masa aktif dari jaminan 90 hari seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman semua harus menyelesaikan pelatihan dari upline atau melalui pelatihan Herbalife yang manapun termasuk malam hari ini. Syaratnya seperti itu. Kemudian eh, pelatihan yang dimaksud dari member itu seperti apa Mas Yusuf? Salah satunya seperti yang teman-teman lakukan malam hari ini, KOM, STS, atau training-training lainnya. Ya, boleh itu yang di Sintang atau di luar Sintang. Kemudian selesaikan proses pendaftaran di Herbalife. Nah, informasi saja nih untuk teman-teman semua bahwa untuk notifikasi NC itu sudah tidak lagi melalui member practice compliance atau MPC. Jadi langsung lewat saya juga sudah bisa langsung selesai gitu ya. Jadi waktunya lebih cepat. Saya hanya butuh waktu paling kalau seluruhnya sudah sesuai dengan syarat, saya butuh waktu 1 hari sudah bisa langsung saya berikan sertifikatnya, gitu ya. Keren. Kemudian daftarkan lokasi NC tentu dan izin dan lisensi ini juga penting karena apabila teman-teman semua mengadakan home club ya atau tempat komersil yang tiba-tiba ramai dengan mini mini go NC gitu ya atau gerebek NC kemudian ada apa namanya toko setempat yang kok tiba-tiba ramai itu ada apa gitu ya kita tiba-tiba didatangi sama aparat setempat itu jadi izin dan lisensi yang dimaksud adalah boleh info dulu ke RT RT setempat gitu ya kalau memang tempatnya adalah rumah yang dikomersilkan. Nah, itu untuk syarat notif. Nah, kalau untuk buka NC kedua bagaimana Mas Yusuf? Kalau buka NC yang kedua, itu saya hanya butuh foto tampilan NC-nya sama alamat saja, ya. Kalau buka NC yang kedua, saya cuma butuh foto sama alamat saja. Begitu juga untuk teman-teman yang pindah NC-nya. Ya, Ya, mau buka yang kedua atau pindah NC-nya, itu saya hanya butuh alamat sama foto tampilan NC. Jadi teman-teman semua boleh japri ke saya atau email, kayak gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan kalau NC-nya aktif lagi, gimana nih Mas Yusuf? Karena dulu kan pas sempat nggak aktif nih, gitu ya. Nah, kalau mau aktif lagi bagaimana? Teman-teman semua, kalau mau aktif lagi NC-nya dan syaratnya itu masih sama. Saya hanya butuh foto sama alamat, tapi alamatnya ditulis di formulir notifikasi. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya, Mas, ini NC saya udah lama tutup, sudah 2 tahun yang lalu, apa masih bisa dibuka lagi? Tentu masih bisa. Cuma memang kami kembalikan lagi ke teman-teman, apakah masih butuh magang ulang? Karena sudah lama tidak buka NC misal. Apakah masih butuh training-training terkait NC gitu silakan. Dari persyaratan sebetulnya tidak membutuhkan itu, tapi dari sisi member sendiri yang bisa menentukan apakah butuh di magang lagi atau training tentang NC lagi gitu ya. Jadi training-training seperti ini Bu Dindar bisa info ke saya untuk nanti tahun depan juga bisa kita lakukan lagi gitu ya. Kayak iya gitu. Pak. Ini adalah layar di mana teman-teman semua membutuhkan formulir yang saya maksud. Ya, formulir ini teman-teman pakai untuk notifikasi NC baru sama menghidupkan kembali NC yang sudah lama tidak aktif. Teman-teman semua sebagai informasi, NC yang corporate anggap tidak aktif adalah NC atau ID member yang tidak memiliki volume selama 3 bulan. Jadi masuk Yes. bulan keempat langsung otomatis nonaktif gitu ya. Jadi kalau misalkan masih punya volume satu aja volume itu masih kita anggap NC-nya aktif gitu ya. Tapi kalau volume satu apa sih botol kali ya, Bu Dinar ya? Botol. Botol ya.
gitu ya. Itu masih kita anggap aktif seperti itu ya. Nah, yang di layar yang sebelah kanan ini maksudnya kalau teman-teman semua masuk ke myherbalife.com, scrollnya ke bawah, nah itu ada di link cepat daftarkan klub nutrisi. Ini kalau mau daftar sendiri ya. Kalau mau saya yang daftarin, tinggal WA aja atau email aja, gitu ya. Nah, Iya, kemudian ini adalah teman-teman saya, mungkin teman-teman semua sudah tahu area saya itu ada di Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Kalimantan Barat. Jadi Mas Daniel juga masih di area saya ya, Bu Dinar. Kemudian juga iya, ada rekan saya, Mas Riki Rinaldi, teman-teman semua juga kalau udah ada yang tahu, iya, ya Mas Riki ada di kenal. Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, Utara, Bali, sama Nusa Tenggara, gitu ya. Kalau di bagian besar, sebagian besar Sumatera ada Unirina namanya, dibantu sama Mas Didit di Sumatera Selatan, kemudian sebagian besar Jawa Barat, kemudian ada Mbak Mekiki di Jawa Barat, khususnya Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Jawa Tengah sama Jogja dan Jawa Timur. Mas Erik Hmm, itu di seluruh bagian timur, Sulawesi, Maluku, Papua. Tapi kalau teman-teman semua punya tim di sini, kemudian bingung mau kemana, bisa kontak ya kalau buka NC, bisa info aja ke saya, nanti saya bantu yang proses gitu ya. Itu iya, aja. Heeh. kasih. Nah, ini adalah penanda yang boleh sama yang tidak boleh, gitu lah. Penanda dapat ditampilkan pada bagian eksterior. Jadi teman-teman gini, ini update terbaru ya. Itu per bulan Mei Mei Juni 2024 yang lalu. Teman-teman semua, mungkin kalau ada pertanyaan Mas Yusuf, NC boleh nggak deketan? Gitu ya. Kalau teman-teman ada yang pernah penasaran ya. Jadi kalau Iya, NC deketan, samping-sampingan, depan-depanan atau beda gang gitu misal, atau beda jalan doang nih Mas Yusuf boleh nggak? Jawabannya boleh, asal namanya beda ya. yes. Boleh asal namanya beda. Yang dimaksud dari nggak tidak boleh dalam radius 40 kilometer atau 25 mil dalam dalam eh, satuan di apa barat. 40 kilometer itu hanya berlaku untuk nama NC yang sama ya. Cuma nama NC yang sama harus jauh-jauhan itu. Kemudian menggunakan penanda sebagai pengenal grup tertentu. Contoh misalkan eh, apa namanya Sintang Fit. Nah itu nggak boleh. Itu ya. Iya, Kemudian winner dinar satu, winner dinar 2, winner dinar 3 itu nggak boleh. Itu ya. iya, Jadi yang harus dibuat unik seperti itu. Kemudian menggunakan kekayaan intelektual Herbalife sebagai nama produk atau merek. Jadi maksudnya adalah teman-teman. Jadi yang boleh pakai penanda itu bukan cuman komersil. Di rumah udah boleh ya. Sudah boleh pakai spanduk. Ya, tepuk tangan dulu dong. Jadi yang di rumah sudah boleh pakai spanduk, nggak cuman di tempat sewa aja. Terus yang di spanduk isinya apa aja, Pak Yusuf? Kalau di spanduk itu boleh nama NC-nya teman-teman, kemudian alamat NC, kemudian nama pemilik NC boleh, kemudian ada jam buka tutup, kemudian aktivitas yang di dalam NC. Kalau misalkan teman-teman punya NC yang lebih luas dari yang lain, kemudian ada aktivitas senam atau Zumba atau PONFIT apapun itu boleh ditulis di spanduk. Kemudian nama akun media sosialnya juga boleh, ya. Email misalkan atau mungkin teman-teman semua mau menambahkan foto teman-teman itu boleh, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nambahin foto juga boleh, tapi jangan pakai aparel herbal, gitu ya. Kemudian tidak boleh menampilkan branding nama logo, maksudnya itu nama dari produk herbal kita. Misalkan shake dijual di sini, nah itu nggak boleh ya. Shake dijual di sini, logo 3 daun juga nggak boleh. Gitu. Before after, apalagi produk kita yang dipampang di luar NC. Memangnya ada Mas Yusuf produk yang dipajang di luar NC? Itu ada loh teman-teman semua. Ada di Jakarta dan sudah memang kita tegur sebelumnya itu nggak boleh. Semua produk kita setuju ada di dalam NC gitu ya. Nah, kemudian kalau persiapan produk, nanti kalau ada yang mau tanya boleh ya. Kalau persiapan produk kita masih mengikuti dengan aturan, yaitu dua apa namanya, 2 sendok takar. Tapi kalau 2 sendok takar nggak nendang, boleh nggak masuk dilebihin.
boleh, nggak apa-apa gitu ya. Yang nggak boleh itu kalau teman-teman semua nggak nggak bikin shake yang yang nggak enak itu nggak boleh ya. Jadi harus enak semuanya. Kemudian penjualan penyajian tablet secara satuan itu nggak boleh teman-teman. Ya itu masih yang nggak boleh. Kalau tablet sebagai hadiah boleh nggak Mas Yusuf? Boleh. Kalau sebagai hadiah satuan satu butir gitu boleh. Tapi kalau dijual satu butir misalkan 5.000 atau pokoknya dibuat satu butir itu nggak boleh gitu ya. Kemudian penjualan produk yang dikemas ulang maksudnya shake-nya teman-teman semua itu habis dibuka dipindahin ke plastik. Belum dibikin, belum dibuat, belum disajiin tapi udah dipindahin wadahnya itu yang dimaksud. Ya, itu yang nggak boleh. Kemudian juga ini untuk contoh flyer. Jadi flyer itu teman-teman semua sekarang mungkin sudah paham bahwa di flyer itu sudah boleh ada nama NC-nya, ada nama operatornya. Operator tuh mungkin penempel maksudnya ya, itu boleh. Nomor telepon, alamat NC, jam buka tutup, alamat email. Kemudian juga kalau teman-teman punya apa namanya kreasi ya desain-desain yang lucu-lucu, boleh nggak Mas Yusuf? Boleh. Jadi nggak cuma before after ya. Teman-teman ada nggak yang pernah ditolak? Ini selebaran apa Bu Pak gitu? Ada yang pernah komen nggak kalau itu selebarannya kayak macam pijit apa gitu? Enggak ya? Belum ada sih, Belum karena ada ya? kami belum melakukan ini. Oh, belum. Iya, Belum, itu ya. belum. Kayak gitu ya. Flyernya intinya seperti itu. Kalau teman-teman punya punya ide yang kreatif, silahkan dibuat. Mas, boleh nggak di flyer pakai foto saya aja, misalkan? Boleh, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian, klaim medis kalau jalan-jalan habis pulang dari Malaysia kemarin, boleh nggak diposting? Tentu, silahkan. Tapi pakai disclaimer. Kalau disclaimer nggak apal karena kepanjangan, tulis aja disclaimer juga boleh, ya. Kalau teman-teman semua megang megang shake nih, misalkan, boleh nggak Mas Yusuf diposting? Itu boleh, teman-teman. Tapi ada disclaimernya. Disclaimer produknya kayak gini. Kalau nggak apal boleh difoto, gitu ya, untuk nanti di-share ya kalau lagi megang produk. Itu aja yang untuk yang klaimnya. Kemudian kalau yang before after juga sama harus ada klaim medis. Misalkan foto before afternya setelah minum Herbalife sakit punggung saya jadi hilang. Ya, kayak gitu. Itu yang nggak boleh. Kemudian pengiriman delivery teman-teman boleh pakai jasa Gojek. Di sana ada Gojek nggak sih? Ada, Ada tapi ya? makanya aku minta nanti deh sama Pak Yusuf sama Pak Paujan, ada apa di sini PUC, Oh, iya. Iya, biar jadi ada boleh. Gojek. Heeh. Kalau pakai jasa antarnya aja boleh, teman-teman. Kalau pakai jasa antar aja boleh, ya. Tapi jangan bikin akun penjualannya di situ, di Gojek, di Grab, di mohon maaf ya, di Shopee Food itu nggak boleh ya. Pakai jasa ngantarnya aja, intinya yang boleh. Seperti itu. Kemudian syarat untuk buka NC ini juga informasinya juga menurut saya juga menarik karena teman-teman semua jadi boleh satu ID ya atau satu ID pasangan itu boleh maksimal punya 3 NC. Yes, Alhamdulillah ya. keren. Maksudnya itu mungkin bisa dibuka mungkin Senin Selasa di NC A, Rabu Kamis di NC B, misalkan Jumat di NC C. Kalau misalkan Sabtu Minggunya libur. Gitu ya, itu boleh. Kemudian operator klub yang bertanggung jawab ini maksudnya adalah ya kalau teman-teman semua punya penempel, tetap harus ada yang bertanggung jawab di sana. Kalau misal buka sekali buka langsung, Mas saya boleh nggak buka NC berdua sama tim saya, sama sama love line, sama cross line, sama first line saya, boleh nggak? Boleh. Asalkan tetap harus dipilih siapa yang mau bertanggung jawab. Karena nanti kalau ada bebek nyasar, pernah ada bebek nyasar nggak di situ? Ada. Ada ya. Jadi kalau ada bebek nyasar, bisa ditentukan ini nanti akan diprogramkan sama siapa, gitu ya. Biar kita tetap akur, gitu ya. Kemudian tidak boleh memungut biaya untuk saran. Maksudnya kalau teman-teman semua ada yang mau magang atau yang visit, gitu ya. Mungkin kita memang tetap bisa bayar sajian per kunjungan, tapi tidak dikenakan biaya saat teman-teman ditanya-tanya. Jodoh. Kalau misalkan mau informasi lebih lanjut tentang NC saya, teman-teman harus bayar, ada biayanya, itu nggak boleh ya.
Kotak saran tidak boleh diuangkan. Itu. Kemudian berbagi lokasi klub, maksudnya adalah teman-teman semua silakan kalau misalkan ada NC yang besar sekali, kemudian mau dibagi sama teman-teman penempel, jadi dia punya flyer sendiri juga boleh. Maksudnya sih gitu doang. Kemudian penjualan klub untuk keuntungan dilarang. Contohnya, saya bukakan kamu NC 3 bulan, setelah bulan keempat dan seterusnya, saya oper ke kamu, tapi kamu harus bayar sekian ya, ada penambahan biayanya ini itu ya, itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau Yes. mau dioper, silahkan diteruskan sewanya kalau di komersil, tapi jangan diambil untung di situ, ya. Contohnya kayak begitu. Nah, kemudian ini cuman sebagai penambah ilmu aja untuk teman-teman semua supaya lebih jago lagi, supaya banyak orang-orang yang menganggap teman-teman semua itu seperti apa namanya gudangnya ilmu pengetahuan kesehatan. Ya, silahkan dibaca di Herbalife Alert. Itu ada di App Store atau Play Store. Seperti itu. Nah, kemudian kita penasaran nih, kayak apa sih perkembangan Nutrition Club di Sintang? Ya, ini sebarannya teman-teman semua. Jadi tahun teman-teman semua kalau mau buka NC karena kita maksimal ada 1 ID, boleh sampai 3 kali. Jadi silahkan dicek lagi sudah sampai kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini adalah pemetaannya. Ya, di Sintang sejak akhir tahun hingga hari ini home clubnya itu ada penambahan 1 ya. Selamat ya, luar biasa. Kemudian di komersil memang belum ada perubahan. Jumlahnya masih tetap 6. Nah, kalau di kecamatan di satu kota Sintang itu kabupaten atau kota ya, Bu? Kabupaten. Kabupaten ya. Ya, jadi di Kabupaten Sintang itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13. Ada 14 kecamatan. Tapi hanya 2 yang kecamatan yang ada NC-nya. Kecamatan Sintang itu ada kecamatan. Ya, Kecamatan Sintang itu ada 14, di Ketungau Hulu itu 1 komersil. Sisanya belum ada notifikasi NC. Ya, meskipun mungkin kenyataannya di lapangan sudah ada NC gitu ya, Bu Dinar ya. Tapi Iya. belum ternotifikasi saja di sistem. Nah, tapi kalau boleh tahu, ada info nggak sih, Bu Dinar, apa yang menyebabkan teman-teman semua belum menotifikasi NC-nya? Aku mau nanya Pak, ini biar sebelum Boleh, kenapa boleh. Sekadau tidak ada ya? Kan di Sekadau ada beberapa NC. Kabupaten Sikado. Kabupaten. Sekadau beda beda kota ya, Bu, sama Sintang. Iya, Beda kota. beda. Jadi di Sekadau lah Pandora Club. Mm-mm. Tim saya ada 1, 2, 3 yang di sana udah ternotif. Oh, 1, 2, 3 ya. Karena mungkin di Sekadau saya tidak tarik di Sekadau karena itu udah beda kota. Jadi yang saya tarik ini di Sintangnya aja gitu. Oh, Tapi memang sebagai informasi saja, Bu Dinar, untuk duplikasi NC-nya Bu Dinar saya hitung itu sudah sampai ada 12 ya sama yang baru ya. 12 notifikasi, apa duplikasi maksudnya. Itu. Nah, iya. Ya karena di Sekadau itu yang udah ternotif 1, 2, 3, 4 Pak. udah 4 ya. 4 di Iya, Sekadau. 4 Sekadau. eh Apa namanya itu? Putu Sibau 1 yang aktif. Putus Ibau 1, 5 berarti ya. Putu Sibau itu Oke. kan jauh dari Sintang. Mm-mm. Ah, ah, 100 kilo. Iya, oke, ah. baik. Nah, nanti untuk yang tahun depan sebaran dari duplikasi ENC-nya Budina nanti kita tarik lagi ya. Jadi Ya, untuk iya. yang Iya, di nah, untuk iya di karena Sinta. Skadaw itu kan aktif. Jadi maksud saya kalau Mm-mm. kita pas Zoom begini, mereka melihat ada terdaftar gitu, Pak. Iya, wah luar biasa. Ada orang Sekadau, Bu, yang dari Sekadau? Ada di sini siap. Ada. Titi ada kan? Ada Bu Titi. Iya, Selamat saya pagi Nah, Bu Pak. itu Titi. Titi. Muncul, Pagi, muncul. Selamat pagi Itu Bu dia. Titi. Luar biasa pagi. ya. Ini bukan mendiskriminasi, tapi memang kita tariknya itu per kota Sintang. Jadi mohon maaf ya Bu Ya, Titi ya, tapi tetap sudah ternotifikasi Bu Titi ya. Selamat ya Bu Titi Sudah ya. ya. lama. Udah Udah lama ya. lama. Luar biasa. Sudah 6 tahun, Pak. 6 tahun, luar biasa. Wow, Iya, keren. Iya, di sana keadaannya ramai ya Bu. Oh, Customer di sana. Alhamdulillah ramai.
Sejak ada kenaikan harga baru, ada perubahan nggak kira-kira? Maksudnya perubahan gimana? Perubahan dari jumlah customer yang udah tambah mahal ya, jadi nggak mau itu lagi gitu. Nggak ada ya? Eh, Sepertinya nggak ada masalah Nggak deh, ada Mas. ya? Mm-mm. Luar biasa ya. Karena memang nanti kita juga bisa bisa cek juga kenaikan harganya itu sebenarnya berapa sih yang sejak tanggal 21 Agustus itu ya. Iya, Mm-mm. Iya. kayak gitu ya. Makasih ya Bu Titi ya infonya ya. Ya, Oke. ya. Infonya itu seperti ini. Jadi teman-teman semua kesempatan untuk buka NC masih luas sekali ya. Jadi kalau teman-teman semua misalkan gini, mungkin gini ya Bu Dinar, Opung dan yang lainnya. Kalau teman-teman buka NC itu bukan berarti harus ada target punya berapa customer. Kalau dari corporate ya, dari sisi corporate itu tidak ada keharusan teman-teman setelah notifikasi NC harus punya sekian customer, minimal 10, minimal 15, minimal 25 itu nggak ada. Ya, khawatirnya teman-teman setelah notifikasi nanti seperti dikejar-kejar nih harus punya customer sekian, sekian, sekian. Kalau dari organisasi ada kayak gitu nggak sih, Bu Dinar? Tidak ada sih. Dan Cuman Tidak ya ada. kita selalu bilang, artinya kalau kamu NC kita ada sedikit, ya perempuan. pendapatan kita sedikit. Iya. Itu aja, Eh, Pak. Itu aja ya. Iya, jadi Iya. itu bagus. Maksudnya dari corporate apabila teman-teman semua masih takut atau masih ragu, nanti aja deh gitu. Apakah ada keharusan seperti itu harus kejar customer sekian banyak? No, nggak ada ya teman-teman ya. Jadi silakan Iya. dibuka NC-nya karena meskipun memang teman-teman semua nanti misalkan mau pindah mau apa atau mau tutup itu tinggal info aja ke kita. Itu kemudian juga tidak ada keharusan kalau teman-teman semua sudah buka NC, sudah notif NC harus selalu ikut STS, harus selalu ikut event corporate, harus selalu pergi ke luar negeri. Nggak harus kayak begitu ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kesempatan teman-teman semua, waktu yang ada seperti itu. Jadi tidak ada paksaan harus selalu ikut event yang corporate. Tergantung dari organisasi. Jika memang diharuskan, monggo disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kebutuhan. Begitu ya. Kemudian juga apa namanya supaya teman-teman tidak ada keraguan nih kalau misalkan sudah buka NC tapi misalkan customernya belum bisa sebanyak yang diharapkan, kemudian nanti akhirnya jadi tutup, akhirnya jadi kecewa sana sini nggak ada ya. Jadi silakan teman-teman semua yang mau notifikasi NC, kami informasikan bahwa sekali notifikasi itu akan kami tandai, akan kami lacak sebagai NC yang akan dinotis oleh corporate sebagai salah satu member yang bisa ikut training atau rekognisi ulang tahun NC gitu ya. Karena nanti di Spekta kita juga akan ada rekognisi teman-teman yang sudah ulang tahun NC, biasanya yang kita tarik itu yang ke-10 tahun gitu ya. Kalau boleh tahu Bu Dinar sama Opung udah berapa tahun Bu? Oh, Di udah Herbalife saya sudah 20, buka 20, NC sudah ada 17 tahun. 17 17 tahun. tahun luar biasa. Iya, dari Jakarta Dari kan dulu Jakarta. ADM Oh iya, ADM ya itu ya dulu ya. di Haji Mencong. Oh iya benar-benar. Waktu ada Mas Daniel juga magang di sana ya. Ya, 17 tahun tuh lagi saya baru mulai pacaran. Ya gitu. Itu luar biasa ya. sekali ya. Nah, kemudian saya juga mau apa namanya? Mau rekognisi juga selamat untuk NC Galilea yang sudah dinotifikasi Yeay. hari ini ya. Keren, yes. Selamat. Ada nggak ini apa namanya ownernya? Ada Galilea, ada. Mbak Ripka ya, Mbak Ripka. Selamat pagi Mbak Ya, Ripka. Ripka. Selamat pagi Pak Yusuf. Saya manggilnya Mbak Ripka Iya, atau apa nih? Kakak. Kakak ya, Kakak Ripka ya. Kakak Ripka. Kakak Ripka ya. Iya, boleh cerita-cerita dong kenapa memutuskan untuk buka NC, terus kemudian apa namanya, kenapa memutuskan untuk dinotifikasi, kemudian kira-kira udah punya customer atau belum gitu di NC. bahasa ya. Ya, Silakan ya, selamat, Kakak Ripka ya. selamat pagi. Sebut coba. Perkenalkan, nama saya Ripka. Halo Kakak Ripka. Halo Kakak Halo, Ripka. halo Kak Ripka. Memutuskan untuk membuka NC, mau lebih fokus
Kemudian pengen banyak belajar juga, karena kalau nggak dimulai nggak tahu potensinya apa sih gitu. Karena Betul. selama ini memang pecinta produk aja. Jadi Oh mulai iya. tahun ini mau dong seperti Oma, seperti eh, Kak Titi, dan juga Mm. teman-teman yang lain seperti Kak Rena, eh, Ibu Theodorma, dan juga yang lainnya. Itu sih. Dan eh, pengen jadi, pengen membantu banyak orang dan juga diri sendiri, Iya, luar biasa ya. ya, Selamat dan ya, keluarga gitu. Kakak Ripka. Iya. Ya, Udah punya customer ya, Bu? Kakak Ripka di sana ya di NC ya? eh, customer Iya, luar biasa ya. sudah ada. Heeh. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan saya bisa mampir ke sana ya, Amin. teman-teman ya. Yes. Oke, ditunggu. Tunggu Terima ya. kasih Pak Yusuf. Sama-sama ya, Kakak Ya, Ripka, luar biasa. Jadi teman-teman semua nanti kalau ada yang notifikasi, nanti saya rekognisi juga yang kayak gini ya. Ya, seperti Satu itu. lagi nanti Pak, yang kemarin yang video call itu Olive Pak Happy Oh mau iya, iya, iya. notifikasi. Wow, luar biasa. Boleh ya, nanti ya boleh dinotifikasi. Juga teman-teman, jadi maksudnya adalah mungkin bisa di info pengertian maksudnya bukan berarti setelah notifikasi ada tekanan dari sana sini atau dari corporate harus ini no no nggak ada kayak gitu ya teman-teman ya. Ini hanya mengenalkan NC-nya ke corporate bahwa kami sudah menotifikasi NC kami, ada wadahnya yang sudah kami mulai di rumah atau di tempat komersil gitu ya. Sewaktu-waktu jika ada promo atau apa yang bisa kita mampir ke sana, mungkin saya bisa bawa buah tangan gitu ya, gitu ya, teman-teman. Ya, baik. Ya, nah yang berikutnya ini adalah rata-rata dari produktivitas NC owner. Saya ambilnya dari NC owner aja ya, karena nggak semua teman-teman member di Sintang itu uh, buka NC. Jadi yang saya ambil adalah dari produktivitas NC ownernya. Ini tahun 2024 sama 2025 teman-teman bisa lihat grafiknya ya, mulai dari awal tahun mungkin 2024 memang di lebih tinggi. Kemudian Terjun, di terjun. apa namanya bulan Maret ada kemiripan nih, ya ada Iya, kemiripan kolom poinnya di April mulai naik lagi meskipun memang 2024 lebih besar dari tahun ini kenaikannya. Kemudian memang ada landai sampai bulan Juni hingga akhirnya Juni tahun ini ya, Juni hingga September itu terus naik. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Meskipun memang nilainya belum begitu besar, tapi ini adalah tren positif. Jadi kita tetap harus berbangga seperti itu ya. yes. Nah, In. mm-mm. Nah, itu adalah perbandingannya. Mudah-mudahan mulai malam ini dan ke depannya yang angka ini akan selalu naik gitu ya. Amin. In. Gitu ya. Baik. Nah, ini adalah potensinya yang ada teman-teman di Kota Sintang. Itu saya ambil dari jumlah kartu keluarganya aja ya. Dari Iya, jumlah kartu keluarga itu ada di angka 146.496. Ini mohon maaf sumbernya mungkin belum saya ganti, tapi ini sudah saya ambil dari semester 1 2025 di BPS Sintang. Ya, Badan Pusat Statistik untuk Kota Sintang. Kayak gitu. Yang di angka di bawahnya 462.000 itu adalah eh, jumlah yang wajib memiliki KTP. Ya, jumlah yang wajib memiliki KTP juga dari total populasi di Kabupaten Sintang. Jumlah member aktif ada 423, kemudian perbandingan dengan jumlah KK-nya memang masih sedikit, kemudian jumlah NC aktifnya itu ada di angka 15. Jadi gini teman-teman, berapa lah NC lagi kira-kira kalau satu NC minimal punya 25 customer? Jadi gini, misalkan 15 NC ini, jumlah 15 NC aktif ini memiliki, satu NC memiliki 25 customer. Jadi kira-kira ada angka di angka 370-an ya, 75. Iya, 375 ya. Kemudian itu saya tambahkan dengan jumlah member aktif yang ada. Jumlahnya itu di angka 798. Kemudian ini angka ini saya anggap sebagai orang yang sudah konsumsi Herbalife. Kemudian jumlah kakak ini saya kurangi dengan angka tersebut. Nah, sisanya kira-kira 145.700 kakak yang kita anggap sebagai kakak yang belum konsumsi Herbalife. Ya.
Nah, kalau seperti itu, misalkan dari 145.000, 145.000 itu satu dibagi 25. Maksudnya adalah satu orang punya 25 customer, yang satu customer itu pegang satu kakak. Kira-kira berapa NC lagi sih Mas Yusuf yang bisa dipenuhi untuk satu Kabupaten Sintang? 146 ya. Ya, 146.000 ya. ya. Kira-kira 5.800 NC lagi, Bu Dinar. Iya, Masih banyak ya. 5.800 NC ya. 5.800 NC lagi. Masih banyak Kalau banget. kali Ini per kakak iya, ya. Per kakak aja, bukan per orang yang saya hitung ya. iya. Kira-kira seperti itu. Ya, Waduh, masih banyak kali ya. masih banyak. Kalau misalkan ada 800 mungkin 200 NC aja. Saya yakin ini pasti akan ada President's Team dari Sintang. Amin. Amin. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan. 200. Kira-kira seperti itu adalah potensi yang ada. Ini adalah daftar harga setelah kenaikan tanggal 21 Agustus kemarin, teman-teman. Semua ya. Ini yang tanpa PPP ya. Yang tanpa PPP coba cek itu ada kenaikan harga Rp237, Alo Rp56. Kemudian teh termo Rp84. Jadi kalau ditotalkan, cek teh Alu itu ada kenaikan harga 377. Nah, ini ada di bawahnya ada simulasi harga ABC. Misalkan ada yang matokin harga 45.000, 50 sama 55. Nah, profitnya bisa dilihat di sampingnya sebelah kanan. Yang contoh ABC dari 45 punya punya profit 21.100, yang 50.000 profitnya 26.000, yang harga 55.000 profitnya 31.000. Tapi kalau di Sintang itu berapa sih, Bu Dinar dan Opung sama teman-teman semua yang tanpa PPP ya? Sekarang pakai PPP, tapi kalau tanpa PPP itu 65. 65 ya. Ya, 65 artinya teman-teman semua masih ada keuntungan yang jauh lebih besar atau di atas 31.000. Intinya kayak gitu ya. Nah, ini yang tanpa PPP. Kalau yang pakai PPP, harganya per serving atau per gelas itu kira-kira di angka Rp506. Rp506. Contohnya itu ada ABC dari harga 58.000 sampai 65. 58.000 itu untungnya 26.200, yang 60 28.200, yang 65.000 harganya 33.000. Tapi yang dengan PPP berapa jadinya Bu Dina? 70, Pak. 70 ya. Ya. 70 ya. Ya, itu jadi ada untungnya juga lebih besar. Jadi ini adalah harga yang bukan pakem, teman-teman. Ini adalah harga yang dihitung per serving dengan harga supervisor ya. Untungnya sekian. Kalau Ini misalkan harga komite ya, Pak. Komite NC. betul, NC Komite Nasional menetapkan harganya seperti ini, itu dihitung dari harga supervisor ya, untuk pembelian supervisor. Kemudian teman-teman, ini bukan harga yang harus diikuti, karena ini bukan pakemnya segini. Karena kita memahami setiap geografis, letak geografis itu punya harga yang berbeda-beda, entah dari harga sewa atau kebutuhan di area setempat. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Yang mau foto boleh. Nah, itu adalah simulasi dari harga. Nah, teman-teman, dari sini sebelum saya lanjut, saya boleh dong mau sharing atau ada pertanyaan ya, Bu Dinar ya. Iya, boleh, Pak. Boleh siapa aja. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh silakan diskusi. Yuk kita di sini kalau ada tanya jawab sebelum nanti kami maksudnya saya lanjutkan ke slide yang promo dan event berikutnya. Gitu ya. Di sini langsung. Ngomong. Mm-mm. Ada pertanyaan nggak soal misalkan nama NC Mas Yusuf atau tampilan NC atau mungkin apa namanya apa yang punya isu di lapangan, Mas saya begini, kalau begini boleh nggak gitu ya? Boleh ya tanya-tanya ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Dengan Bariska saya ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka. Saya mau nggak tahu tadi kebetulan saya agak telat masuknya. Mm-mm, Apakah ya.
jelasin atau belum? Karena kemarin itu pas waktu STS ada GS infokan, mungkin saya terlewat untuk training yang sebelumnya. Katanya untuk home club itu sudah bisa pasang nama di depan gitu ya. Atau gimana itu ketentuannya? Ya, pertanyaannya bagus, Mbak Rizka. Saya panggilnya Mbak aja ya. Mbak Rizka, Ya. jadi yang pasang spanduk nama itu sekarang memang betul sudah bukan komersil aja. Jadi yang di home club sudah kami perbolehkan dipasang penanda ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari meeting kami, hasil meeting kami dengan Kementerian Perdagangan, bahwa notifikasi NC atau wadah member Herbalife Indonesia yang bukan di tempat sewa atau ruko itu juga sudah ditetapkan sebagai wadah komunitas. Artinya bukan lagi tempat komersil sebagai mana harusnya. Artinya di sana sudah boleh pakai penanda karena itu dianggap bukan hal yang wajib dikenakan pajak kecuali penandanya ada logo Herbalife-nya, gitu ya. Silahkan dipakaikan penanda di rumah. Nah, kemudian besarannya seperti apa, Mas Yusuf? Kalau besarannya itu mengikuti dari area yang digunakan untuk ruang NC, ya, nggak nggak sepanjang luas rumah, nggak, cuman kayak entah untuk misalkan tempat garasinya atau ada sebagian besar kamarnya, disesuaikan aja. Kemudian mungkin ada apa namanya, ya apa yang harus diisi Mas Yusuf kalau di rumah udah boleh. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, di rumah itu sudah boleh pakai penanda. Isi penandanya adalah nama NC, ya. Nama NC bukan bukan kata NC-nya ya, bukan NC atau Nutrition Club Rumah Sehat, itu bukan ya, teman-teman ya. Tapi nama NC-nya. Misalkan nama NC-nya Olive Happy. Ya, Olive Happy yang ditulisnya, bukan Rumah Sehat Olive Happy atau Nutrition Club NC Olive Happy. Jadi itu kata NC-nya atau rumah sehatnya dihapus, Olive Happy-nya yang ditulis kayak gitu ya. Terus di bawahnya boleh ditulis alamat juga, alamat rumahnya atau alamat NC komersilnya. Itu boleh. Gitu ya, Bu Rizka. Semoga menjawab ya, Bu. Iya, Ya, terima kasih. itu Pak Yusuf contoh udah kukirim yang Olive Happy. Apa Oh, yang kurang diperbaiki kukirim ke Bapak. Jadi kami semua bisa jelas gitu. Itu contoh penanda dia di depan setelah kita video call kemarin. oh, yang video kalian kemarin itu ya, Bu Dinar ya. Coba Bapak munculkan biar teman-teman lihat. Sebentar, saya buka link yang di handphone dulu. Ini agak lemot emang nih. Saya stop share di sini. Saya coba buka ya, Bu ya. Yang Iya, di Sintang jam berapa, Bu? Sekarang, Bu? sama aja Pak dengan Oh, sama Jakarta. ya? Sama Pak. Oh, sama ya, oke. Ide sama WI. Oke, kemudian sebentar. Saya share screen. Kelihatan nggak, teman-teman? Belum Pak. Layarnya kelihatan nggak? Ah, itu udah muncul. Ya, Ya, ini eh, udah itu, udah muncul. Nah, itu di depan bergema nggak suaranya? udah terlihat Pak. Ya, sebentar saya agak bergema. Saya pakai yang dari sini dulu.
Sekarang eh, mana tadi itu? Ya, ini Olive Happy Club itu tampilan yang seperti ini tidak ada masalah ya teman-teman. Ya. Tidak ada masalah, NC-nya benar. Kemudian juga jam buka tutup itu diperbolehkan. Kalau sebentar, ini yang buka atas nama Pak siapa? Pak Arifin Marihot. Pak Arifin. Saya panggilnya Pak Arifin aja ya. Ya, kalau yang Pak Arifin juga boleh menambahkan alamat di sini. Namanya Pak Arifin, nama akun sosial media kayak akun TikToknya Pak Arifin misalkan, atau akun IG-nya Facebook itu boleh. Yang nggak boleh adalah logo 3 daun kita, kata Iya. Herbalife, foto shake, atau sajian yang udah dibuat ya, itu juga nggak boleh. Tapi ya selama ini, selama bentuknya seperti ini kami perbolehkan, Bu Dinar dan Pak Arifin. Jadi teman-teman yang mau duplikasi seperti ini boleh. Kemudian dibuat ditambahkan alamat jam buka tutup. Kemudian di dalamnya misalkan ada senam, ada yoga, ada zumba lain sebagainya itu juga boleh ya. Gitu. Iya. Gitu Kasih, ya, Pak. Pak. Ini saya stop share ya. Iya, Pak. Iya, seperti itu. Nah, ada lagi nggak teman-teman kira-kira ada pertanyaan? Ini sebagai info aja deh. Kalau misalkan belum ada pertanyaan jadi, kalau misalkan teman-teman semua mau pakai nama NC, masih ada kata-kata yang masih kita larang, Bu Dina. Salah satunya adalah Nutrition Club, itu ditulis di spanduk. Kemudian Rumah Sehat, ya. Ya. Kemudian singkatan NC, NC. Kemudian Oke. kata sehat sendiri. Kemudian Fit Club, karena Fit Club itu salah satu demo kita selain NC. Ya, salah satu demo kita itu selain Nutrition Club ada Fit Club, ada Wellness Evaluation, ada flyer, ada shake atau tea party. Ya, kemudian ada apa namanya? eh, kemudian ada roadshow. Nah, kayak gitu. Nah, salah satunya Fit Club itu tidak boleh digabung. Kalau teman-teman mau pakai kata fit, bolehnya misalkan eh, Fit Arifin Club itu boleh. Kalau Arifin Oh, Fit Club itu yang nggak boleh. Ya, kalau dipisah iya. Fit Arifin Club itu boleh. Seperti itu contohnya. Nah, itu yang masih tidak boleh dipakai ya aturan-aturannya. Kayak gitu ya. Mas mau nanya tadi, soalnya jaringannya putus-putus tadi yang Ya, punya eh, Olive Happy itu ada jam bukanya bisa ditulis atau gimana? iya itu boleh. Bu Rizka itu sudah boleh ya. Jam buka tutupnya silahkan disematkan di spanduk nggak apa-apa. Kemudian Oh, apa namanya alamat NC-nya itu ditulis itu boleh. Akun oh, sosial medianya boleh. Ya. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman semua mau pakai, misal ya, kalau mau pakai logo NC-nya sendiri, Mas boleh nggak saya bikin logo saya sendiri? Itu boleh. Asalkan oh, nggak pakai ada logo 3 daunnya atau kata-kata oke. Herbalife ya. Iya. Jadi gitu. Oh, Kemudian berarti tadi akun sosmednya bisa ditulis ya. boleh. Boleh. Satu lagi, untung saya nggak ketinggalan. Nama NC itu tidak boleh dengan angka. Oh, Ya, Maksudnya? misalkan winner dinner 1, winner dinner 2 pakai angka itu nggak boleh. Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Iya, iya. Mm. Kalau pakai alfabet boleh. Ya, misalkan 1 SATU masih masih oke. Tapi kalau pakai angka 1, nah angkanya tuh yang nggak boleh gitu ya. Iya, Pak. eh, Gitu. Mm-mm. Mas, saya masih ada yang mau ditanyakan. Nggak tahu Boleh, tadi boleh. sudah ada dibahas atau belum ya. Kan tadi itu kalau satu NC itu maksudnya bisa buka 3 tempat atau gimana ya maksudnya ya? Betul. Jadi ID satu ID membership itu boleh maksimal punya 3 lokasi NC yang dinotifikasi. Itu ya. Oh, Kalau ada 4 atau lebih dari 3 itu harus dilengserkan atau diwariskan ke orang lain gitu ya. Jadi maksimal itu ada 3.
Ya, ada jadi 3 boleh jam buka tutupnya silakan diatur mau LC A B C mau dibuka hari apa-apa aja gitu ya. dalam artian namanya sama, misalnya misalnya contoh nih MC My Family gitu, namanya sama atau namanya berbeda atau gimana? Namanya harus berbeda. Oh, namanya berbeda, tapi Mm, dengan ID saya sendiri gitu, dengan nama yang betul. berbeda. Ya, aturan dari jauh jarak NC 40 km itu berlaku Boleh. kalau namanya sama, Bu Rizka. Kalau namanya berbeda, mau deket-deketan, samping-sampingan nggak apa-apa. Oh, Itu ya. Oke, kasih. Pak, sekalian nanya juga nih. Boleh. Mumpung Rizka juga udah nanya, saya juga pengen nanya nih tadi. Satu ID winner dinar sudah ada dibuka. Ya. Tapi itu kan komersial di Seroja sana. Nah, Tapi untuk home club, berarti kalau saya buka di rumah ini di sore hari, itu kan buka di pagi hari. mm-mm, Nah, sore saya buka lagi di rumah ini. mm-mm. Berarti namanya harus berbeda ya, tidak winner Yes, dinar lagi. Oke, betul. kasih Pak. Misalkan Berarti champion dinar boleh. apa? Misalkan champion dinar, misalkan. Yang tadi kan winner, yang ini champion. Boleh, nggak apa-apa. Oh, oke Champion Pak. Oke. opung, misalkan itu nggak apa-apa ya, Bu Dinar. Ya, iya Pak, iya Pak. Ya, jadi maksud kita kan karena jaraknya ini jauh. Yes, Nah, kalau memang kita pas bisa dari sana, kita ada kesempatan bisa buka di sini di sore hari. Ya, mm-mm. oke Pak. Oke, makasih Boleh. masukannya. Sama-sama kayak gitu ya. Oke, teman-teman semua bertanya biar mumpung Pak Yusuf masih ada. Ayo, boleh. Nanya Pak Yusuf. Yusuf, saya mau bertanya nih Pak Yusuf. Saya Boleh. Arifin Maret. Nah, Suaranya nggak jelas, Marihot. saya sebelum Dekatkan sedikit. dulu kan sebelum saya buka Olive Pelan-pelan. Happy, nama saya adalah Donald Cahaya Club. Pelan-pelan. Tadi saya kan ada dengar penjelasan Pak Yusuf bahwa kalau NC yang sudah Jelas. lama Tidak jelas, jauh jelas, kurang jelas. Coba ulang. Diulang, kurang jelas. Ya. Dulu namanya beda ya, Pak Arifin ya. Bukan ini ya. ya dulu kan namanya beda. Ah, Udah jelas belum? udah jelas, udah jelas. Halo. Iya, Udah. udah jelas Pak Arifin. Udah dengar gak suaranya? Ya, udah bagus Udah. Pak Arifin. Udah. Ah, dulu kan nama NC saya adalah Donat Cahaya Club Pak Yusuf. Ya kan Hmm. tadi saya tertarik penjelasan Pak Yusuf kalau NC yang udah 3 bulan tidak aktif kalau satu volume masih dibilang aktif, kalau 0 volume belum. Nah, saya kan dulu punya NC itu tahun 2019 atau 2019 apa 2019 sampai 2020 saya buka Donat Cahaya Club. Nah, sekarang saya buka yang baru namanya Olive Happy Family Olive Happy Club. Nah, maksud saya persyaratannya saya hanya mengirim nama atau ruang NC kami kirimkan juga seperti dulu apa gimana? Iya, pertanyaannya bagus juga dari Pak Arifin ya. Jadi kalau teman-teman semua dulu NC-nya beda nih sama yang sekarang gitu ya. Terus syaratnya apa Pak Yusuf? Syaratnya saya cuma butuh formulir notifikasinya aja diisi. Biar saya juga udah tinggal ngeliat aja ya. Jadi info-info yang ada di sana. Saya butuh formulir notifikasi NC aja itu diisi, ID, nama, alamat NC-nya, nama NC yang baru. Ditulis di Yes. situ sama tampilan fotonya Olive Happy aja Pak Arifin. Yang dari Siap. dalam sama yang dari luar. Udah itu aja. Siap. Mm-mm. Di WA aja biar lebih cepat ya Pak Arifin ya. Siap Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Nanti kalau nggak salah sih bulan Desember sama Januari itu akan ada promo Bu Dinar, Pak Arifin dan yang lain. Ada promo. Kalau ada notifikasi home club dan punya volume poin minimal 250 VP di bulan pertama ya, Desember Januari nanti infonya. Ini saya bocorin aja, Desember Januari itu ada hadiahnya nanti. Mulai Berapa Pak Yusuf? 250 volume poin NC yang baru. minimal 250. Jadi hitungan itu 250, 350 sama 500 tingkatannya.
Nah, 400 dong. notifikasi home club ya, notifikasi home club yang pertama kali buka bukan yang Yang eh, lama. apa lama terus hidup lagi, terus pindah ke home club itu nggak masuk. Yang masuk itu yang home club. Yang baru. Mas, kalau saya buka kedua tapi home club berarti masuk ya, karena buka kedua baru tuh. Yang Oh, saya jadi buka home kalau club aja gitu. kalau kita nih Pak, kalau Bu Mm-mm. Dinar nih buka lagi di home club Ya bisa. di Boas inilah di rumah gitu. Ya, Jadi 3 bulan pertama itu volume 250. kita 250 gitu ya. 250 ya. Itu promonya berlakunya bulan Desember sama Januari itu yang di bahasan. Tapi notifnya yang di bulan itu ya. Notifnya yang di bulan itu. Oh, Jadi Di yang bulan masih di bulan Desember. November, iya. Ya udah buka, buka sekarang sama November, mohon maaf. Nggak, maksudnya itu cuman ini aja. Takutnya nanti aja Desember gitu kan. Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Cuma di bulan pertamanya pas notif itu langsung harus punya minimal 250. 10 mau Eh, poin dia. 250. Tadi tuh kalau nggak salah sih blender, Tanita sama apa lagi ya? Ya kalau nggak salah itu. Tiga-tiganya hadiahnya. Ya kalau misalkan sampai 500 nih, 500 ya volume point 3 bulan. Blender. Itu tiga-tiganya diborong semua hadiahnya. Wow, Dari mantap. awal ya dari awal notif langsung harus punya 250 gitu. Harus nggak boleh kosong dari awal. Intinya itu. Mudah-mudahan nanti eh, di Sintang juga tambah lebih banyak lagi duplikasinya ya. Ini ya duplikasi ya, Pak. Semoga Ada teman-teman lagi. Tapi ada kalau jadi Olive Nah, itu jadi ini mau nanya Pak, volume poin itu Pak. Ya, Itu tadi Pak Yusuf bilang NC dinonaktifkan ketika 3 bulan tidak punya volume poin gitu ya. betul. Memang Betul. langsung otomatis ya Pak, Otomatis. nonaktif. Iya. Iya. Meskipun orangnya nggak bilang ke kita ya, nggak bilang ke corporate ya. Itu otomatis langsung Ya, dinonaktifkan sistem. oke Pak. Ya. Mm-mm. Eh, Selamat malam, saya mau bertanya, Mas. Malam, Mbak Minarti. Ya, Ya, perkenalkan saya Minarti. Saya mau nanya, bentar. Dulu kan saya pernah dengar katanya udah nggak boleh nama NC udah nggak boleh ada nama klub ya. Berarti kalau saya benar. lihat punya Bang Donald atau Bang Arifin tadi masih bisa ya berarti ya. Nama Benar, iya. NC saya kan Panitia Klub. Agak putus-putus ya Iya, apa sinyal sinyalnya ya. Dari Bu Minarti. Ya, saya jawab yang saya tangkap ya tadi ya. Jadi untuk sampai sebelum puasa 2024, notifikasi NC itu memang masih tidak diperbolehkan dengan kata klub. Ya, tapi sejak peraturan baru, intinya setelah Lebaran tahun lalu lah. Lebaran tahun lalu, notifikasi NC itu sudah boleh menggunakan kata klub. Entah itu dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi udah boleh, Bu Minati. Jadi silakan menggunakan kata itu lagi dan silakan dicetak dan spanduk NC yang dicetak itu boleh ada di rumah, itu juga. NC home club dan juga di tempat komersil. Nah, mungkin saya juga mau info nih, teman-teman semua ada nggak sih NC-nya yang masuk gang kecil gitu? Saya Oh, Abinasi juga ya? Saya saya Eh, juga. ya. ada juga ya. Jadi kebetulan saya itu kan masuk ke dalam gang. Mm-mm. Cuman posisinya itu ruko, Oh, tapi ya, ya. tempat tinggal gitu Mas. Ya, ya, ya. Nggak Itu apa-apa karena termasuk komersial apa home club? benar. Itu termasuk, tentu itu bisa termasuk dari komersil karena kalau ruko itu rumah toko ya. Rumah Ya. toko ruko. Jadi itu Cuman adalah memang bentuknya komersil. Jadi boleh digunakan spanduk juga kalau sebagai informasi aja kalau misalkan agak masuk gang kecil, misal Mas boleh nggak dikasih apa namanya penanda apa namanya anak panah tuh. Ada. Boleh nggak Pak Yusuf kalau dari korporat itu tidak diatur ya teman-teman. Kalau pakai penanda misalkan masuk gang ini dulu jadi ada penandanya tuh misalkan winner dinar tanda panah kiri. Itu kami tidak atur, korporat tidak atur itu. Tapi teman-teman semua boleh menggunakan jika toko setempat atau RT setempat memperbolehkannya. Ya.
Oh, Besarannya seperti apa, Pak? Besarannya itu kita tidak atur lagi, disesuaikan dengan ketentuan dari pihak RT setempat. Jam tuh. Misalkan lebarnya cuma 50 cm, silakan diikuti. Kalau misalkan tidak ada aturan, boleh nggak pakai spanduk yang lebih besar, misalkan di 1 meteran gitu. Silakan diikuti dari aturan RT setempat. Karena korporat tidak mengatur itu, tapi kami tekankan sekali lagi, jangan ada logo Herbalife di penanda itu ya. Gitu ya. Kayaknya saya mau menyusul ini Mas, mau pindah alamat nanti, mau ngurus Boleh? pindah alamat. Boleh Bu Minati, nanti bisa WA ke saya langsung ya. Nanti saya bantu ubah. Oke. oke. Mas, saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Tadi kan misalnya saya sudah punya NC saat ini yang sedang berjalan. Kemudian saya buka home club seperti promosi yang tadi Mas sampaikan. Ya. Nah, home club itu harus ada VP 250 VP bulan pertama, 350 sama 500 ya. Nah, itu untuk membedakan dari mana kita bisa tahu itu dari dari home club kita yang baru. Ya, Gimana Mas? sebenarnya gini, simpelnya ini promo yang belum keluar tapi saya bocorin aja, tapi mohon untuk teman-teman Sintang aja ya, teman-teman Sintang aja. Jadi itu bisa dilacak mau NC-nya komersil, mau NC-nya home club, selama ID itu adalah ID pemilik dari NC tersebut, meskipun punya 2 tipe NC, tetap akan terhitung sebagai NC owner home club. Ya, sebagai syarat yang promo yang akan nanti berlangsung. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ngelacaknya gimana Mas Yusuf, kalau misalkan saya aja komersil. Kalau komersil tentu memang tidak terlacak. Yang home club itu sudah pasti terlacak, meskipun pembeliannya itu adalah pembelian lewat aplikasi POS, myherbalife.com. Lah gimana korporat tahu kalau itu dari NC Owner Home Club? Tentu dari notifikasi yang teman-teman ajukan. Itulah akan langsung terlacak dari data kita. Jadi analis kita nanti akan tarik semua ID NC member, kemudian akan tarik lagi siapa saja yang punya home club di bulan tersebut, nanti akan masuk hitungan. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti punya konsisten 250 VP, nanti akan ada hadiah yang kita kirim. Gitu ya. Nah, itu Pertanyaan berlaku. Minarti bagus, Pak. Benar juga yang ditanya Minarti, Pak. Contoh nih, volume kita biasanya adalah 3.000, 5.000. Wih, keren. Tapi setelah kita buka home club yang kedua, volumenya tetap segitu, itu tetap bisa dapat juga yang promo itu. Betul, karena Promosi itu itu. minimal ya, Bu Dinar ya. Jadi misalkan Ya, Bu Dinar biasanya 4.000, 5.000 ke atas itu. Tiba-tiba ya. nanti buka NC yang ketiga home club. Itu boleh masuk hitungan Pak Yusuf itu boleh ya, karena yang masuk hitungan adalah pertama kali notifikasi home club. Kemudian kemudian punya VP segitu. Nah, wah, mumpung ada Mas Yusuf bilang ada promo nanti aja nih bulan Desember gitu ya. Tergantung dari teman-teman semua ya, tergantung dari teman-teman semua gitu aja kebutuhannya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang bisa lolos nanti. Nanti tunggu flyernya dulu ya. Intinya itu. Ujung-ujungnya saya bilangnya gitu, tunggu flyernya dulu ya. Gitu. Terima Satu kasih. lagi, Pak, mau nanya Silakan. tentang etika NC. Tadi kan ditampilkan NC. Nah, kalau ketika kita NC kita ini di ruko, Ya. Diperbolehkankah ruko ini NC di belakang, di depan warung nasi? Ya, pertanyaan yang bagus. Teman-teman semua, saya punya usaha. Satu pintu, Pak ya. Satu pintu. Dia dalam satu ruangan gitu. Ya. Pagi dibuka NC, siangnya itu tetap di situ juga makanan dan terbuka. Gitu ya. Gini, ini pertanyaan yang bagus sekali karena saya juga memandang teman-teman semua punya usaha lain ya, atau mungkin yang belum full time. Mas, kalau satu tempat, saya punya tempat makan contohnya mie ayam, misalkan. Saya jualan mie ayam, Mas, gitu. Bisa nggak ruko yang jualan mie ayam saya jadikan NC? Jawabannya. Sekali lagi, informasi dari pihak etika bahwa memang tidak diperbolehkan satu tempat usaha itu dijadikan NC. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa jadi boleh? Bisa jadi boleh. Kondisinya ada dua. Bikin ruangan sendiri dengan jalan masuk ke sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua adalah tidak ada aktivitas apapun selain NC saat jam buka NC. Paham nggak maksudnya? Oke, paham, paham. Ya. Kalau misalkan ada usaha lain, silahkan tutup saat NC buka. Oh, Memang agak ribet, memang agak ribet. Kalau misalkan punya usaha makanan, kemudian tutup karena NC mau buka, tapi masih ada embel-embel mie ayamnya, tapi masih ada spanduk apa namanya ya. burgernya, ya masih ada spanduk segala macam. Itu yang agak repot di sana. Maka dari itu kita selalu menyarankan silakan buka NC di ruangan yang berbeda, meskipun di satu lokasi usaha lainnya. Gitu ya, karena di Jakarta itu ada apa namanya teman NC owner yang punya toko baju. Akhirnya dia sekat sedikit untuk konsumsi Herbalife. Jadi untuk dibuka di notifikasi sebagai NC. Nah, yang satu lagi pintu disekatnya itu untuk jualan baju. Memang terlihat lebih lebih kecil ya, tapi memang kami arahkan harus ada ruangannya sendiri. Dan kalau mau buka NC, dipastikan tidak ada aktivitas lain. Intinya itu, tidak ada aktivitas lain selain aktivitas NC saat jam bukanya. Jadi silahkan saya kembalikan lagi ke teman-teman semua seperti apa nanti operasionalnya jika punya usaha yang lain. Gitu. Artinya gini Pak, satu ruko itu, jadi kalau umpamanya bisakah pagi hari NC, Ya. nah tapi karena itu terbuka kan dari depan ke Mm-mm. ruangan NC. Mm-mm. Nah, kalau untuk ruangan NC ini dibatas atau dikasih gorden, Mm-mm. tapi pintu satu bisa juga nggak? Bisa nggak? Selama jam buka NC-nya itu tidak ada lagi usaha Aktivitas. aktivitas dari dagang yang sebelumnya yang buka pagi tadi itu boleh ya. Jadi benar-benar saat buka NC ya memang semuanya tampilan NC. Tapi saat NC tutup malamnya misalkan mohon maaf ya, misalkan malamnya dibuka nasi goreng gitu. Iya. Boleh, Ya, boleh. it's okay. Jadi yang penting saat buka NC sama sekali tidak ada embel-embel lain selain apa namanya identifikasi kalau itu NC gitu ya. Jadi kalau Yap. misalkan ada menu, jangan lupa menu dagang nasi gorengnya diumpetin dulu, misalkan gitu, spanduknya dibalik dulu, gitu misalkan ya, ya gitu ya. Iya. Gitu. Mas, Pak Yusuf, mau nanya saya lagi. tanya dulu. Boleh siapa dulu? Silakan duluan. Siapa tadi? Sebutan. Bang Donald kah? Ya, ini aja duluan, baru nanti saya. Oke. Iya, boleh silakan. Ini masnya kok kasih contohnya tepat ke saya semua sih. Oh ya? Jadi baper deh. Kemarin Iya. saya sempat pindah ke toko. Kebetulan background saya jual pakaian di pasar. Karena dulu sudah beberapa kejadian, sempat kebakaran, terus ada banjir besar. Jadi akhirnya saya pindah di sini dan akhirnya saya sekat itu pakai orden. Cuman ya nggak maksimal untuk tamu. Kalau misalnya tamu sudah 4-5 orang sudah penuh gitu ya. Karena kan memang sempit juga kalau misalnya dibagi 2 gitu. Akhirnya baru minggu lalu saya pindah lagi nih karena NC saya sudah pindah berkali-kali ya. Ini saya pindah lagi ke rumahnya Mama. Nah kebetulan Mama itu jualnya mie ayam. Hah? Bisa sama ya? Aneh. Oh. Jualnya mie ayam. Tapi dalam ruko itu ruang tamunya saya pakai untuk buka NC. Cuman ada pintu Mas. Mama aktivitasnya di dapur dan pintu di dapur untuk masuk ke rumah Mama, pintu NC dari depan karena kebetulan di retail L. Gitu. Itu nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Asalkan ada nggak ada pelanggan yang bawa mie ayam masuk dari NC nyebrang gitu, Assalamualaikum gitu ya, nyebrang dulu nggak boleh ya. Jadi harus ada ruang situ. Cuman kalau yang untuk aktivitas jualan itu ya ibu saya, mama saya, bukan Nggak apa-apa. saya. Saya ya tetap aktivitas di NC. Itu udah benar ya Bu Minati. Yang penting punya pintu masuknya sendiri. Kenapa jadi cocok ya? Gitu saya Iya kan? nyasar sebenarnya. Jadi pengen nanya saya.
Iya Jualan gitu baju ya. sama mie ayam lagi. Biar Itu ini kan campur sahur. PPP ya, biar tambah kenyang ya. Iya. Iya. Baik. Ya Oke, gitu. terima Semoga kasih menjawab Mas. Bu Winarti. Ya, terima Oh. Ada kasih. lagi? Bang Dona Assalamualaikum. lanjut. Ya, Oke, teman-teman. Pak Yusuf, saya mau bertanya, Iya, silakan Pak. kalau kita aktivitas DNC, kalau kita ada pajang Kaleng Shake atau kayak RS Pro atau botol-botol ori atau promo dari Herbalife, misalnya kayak kemarin kan ada tas gitu kan buat dipajang, bolehkah di home club? Selama itu tidak terlihat dari orang yang jalan dari luar. Iya. Oh, asal jangan terlihat dari luar, tapi kalau pengunjung NC boleh kan, biar bertanya, Pak ini produknya boleh gitu ya? Gak apa-apa. Yang penting kalau saya mau masuk, jangan kelihatan dari jalan, itu ada produk gitu ya. Siap. Kalau saya mau visit, nggak maksudnya ada orang lewat di luar itu nggak kelihatan ada produk kita karena kita nggak tahu oknum mana yang nakal gitu ya. Jadi jangan sampai terlihat seperti itu. Tapi kalau misalkan lagi sajian Mas, lagi bikin shake gitu kan, mau nggak mau kan produknya diangkat keluar ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting produknya itu mau kalau misalkan mau ditampilkan di NC, sebenarnya dari pihak etika adalah taruh produk di tempat yang tertutup intinya itu. Tapi ya, yang saya tangkap adalah kalau misalkan produk itu sama sekali tidak bisa dilihat dari orang yang lewat di luar, itu nggak masalah, gitu ya. Ya, Kemudian terima promonya kasih Pak gimana, Yusuf. Mas? Sama-sama. Kemudian promonya gimana, Mas Yusuf? Kalau promonya misalkan ada flyer-flyer, boleh nggak di print, Mas? Boleh. Kalau misalkan teman-teman punya mading, di print, ditempel, nggak apa-apa, gitu ya. Yang bisa lepas copot pasang itu nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting promonya atau promo flyernya jangan dipajang di luar, tetap ada di dalam. Logo-logo Herbalife semuanya memang tidak boleh ada di luar, bolehnya ada di dalam, ya, teman-teman. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama kayak gitu. Semoga menjawab Pak Arifin. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama. Siapa yang bertanya tadi? Yang lain siapa teman-teman? Ayo, Rena tadi. Iya, Rena mau tanya nih Pak Yusuf. Jodorma. Ya silakan, Bu Rena. Mengenai mading di MC, kalau Mm-mm. kita mau pasang foto before after para customer yang sudah berhasil, itu bolehkah? Boleh, silakan dipajang. Dulu kan nggak boleh ya, foto Iya, before dulu after kan nggak dicopot boleh. ya. Hmm, Ya, Sekarang jadi udah kita boleh copotin. dipajang. iya. Kemudian susun yang bagus, yang rapi. Kemudian kalau dari saya pribadi, saran saran dari saya adalah hasil produk dari customer di situ, bukan dari Ya, organisasi tim sampai presiden tim yang di atas betul. atas dipajang situ enggak ya. Mm. Karena jadi bangga customer, ada foto saya dipajang gitu ya. Gitu. Iya. Itu Ya, boleh. ya. Kemudian ini Pak Yusuf mengenai tentang alih NC, apabila kalau saya mau mewariskan NC ini kepada salah satu tim. Ya, Nah, sementara kan untuk operasional NC, untuk iuran sewa saya sudah bayar 1 tahun ke depan. mm-mm. Nah, kemudian kayak perlengkapan-perlengkapan DNC itu kan kita menggunakan dana pribadi. Nah, bagaimana dengan corporate untuk apa? Secara etika, apabila ini NC tersebut mau saya alihkan kepada tim yang penerusnya gitu, Pak Oke, Yusuf. Kak. Mohon Iya. mohon penjelasannya. Iya, jadi kalau teman-teman semua NC-nya mau diwariskan ya ke orang lain, kemudian udah bayar sewa nih setahun, tapi saya kebetulan misalkan bulan ke-6 saya mau pindah Pak Yusuf itu, apakah etikanya itu apa yang harus diikuti? Jadi gini, disesuaikan ini memang tidak diatur oleh corporate, tapi saya sarankan bayarkan sewa ruangan NC sesuai yang Ibu gunakan. Sisanya yang sudah saya bayar gimana Pak? Silahkan diteruskan sama pewaris yang lain. Tapi jangan dilebihkan uangnya. Contohnya ditambahkan 1 juta. Tadinya sisanya misalkan 1 bulan 1 juta nih. Udah bayar, udah 6 bulan. Mbak Rena mau pisah. Maksudnya mau buka di tempat yang lain. 6 bulan sisanya gimana Pak? 6 bulan sisanya silahkan dibayarkan atau diteruskan sebagai pengganti. Gitulah. Karena kan udah dibayar nih ke si pemilik. Misalkan sebulan 6 juta, 6 juta lebihnya dibayarkan ke Mbak Rena. Etikanya seperti itu.
Jadi itu tidak melanggar peraturan apapun ya, atau tidak melanggar etika sesama member. Asalkan tidak dilebihkan jadi 7 juta tuh jadi sebulan 1.100.000 jadinya nuno jangan kayak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan harga yang harus dibayarkan sama orang yang Ya, sewa tempat itu. Iya. betul. Kemudian Mm-mm. ini Pak Yusuf, seperti Iya. perlengkapan yang di NC, karena kan pada saat menempati kios tersebut kan seperti meteran listrik, itu kan Mm-mm. semuanya pasang baru. Mm-mm. Nah, kemudian perlengkapan seperti meja, blender, dan Mm-mm. gelas, apa segala macam itu kan mau ditinggal supaya Iya. tidak dibawa sama Rena ke tempat yang baru. Nah, Mm-mm. itu untuk biayanya, apakah dihapuskan beban biayanya atau tetap dibebankan sama teman yang ini yang meneruskan? Jangan jangan di maksudnya ini jangan diikhlaskan ya. Jadi Oke, tetap harus diganti. oke, itu boleh ya berarti ya. Boleh, kecuali Mas itu memang saya ikhlaskan sebagai hadiah saya untuk pemilik warisnya. Itu beda lagi. Ya, meskipun memang corporate tidak melarang itu, tapi saya mencoba untuk menjaga adab, menjaga keharmonisan teman-teman. Kalau misalkan ditinggal blendernya, Mas ditinggal bangkunya, ditinggal meja segala macam, itu boleh nggak di diuangkan lagi? Silahkan diuangkan, nggak apa-apa ke pewarisnya. Jadi silakan dibayar. Bayarnya bagaimana Mas? Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Apakah mau langsung cash, mau dicicil? Silakan. Nggak apa-apa. Karena itu tidak melanggar Yes. peraturan apapun ya. Ya. Kemudian untuk mengenai nama, karena itu udah dialihkan kepada Yes. tim yang meneruskan, Mm-mm. apakah tim tersebut perlu mengganti nama NC yang sebelumnya atau tetap menggunakan nama NC tersebut? Namanya Ganti nama. tidak harus diubah. Oh, harus diubah sesuai dengan Eh, formulir nah, notifikasi. untuk notifikasi ANC-nya untuk si pewaris ya, Mm-mm. nama NC itu boleh nggak Mas diteruskan? Silahkan menggunakan nama yang sama. Oh, Yes. Tapi si pemilik yang mewariskan mau nggak mau harus mengganti namanya yang lain. Nanti pas buka di tempat lain. Tergantung dari Ya. situasi atau tergantung dari keputusan masing-masing. Kalau nama NC ini mau saya bawa ke tempat lain, artinya pewarisnya harus ubah. oh, Kalau warga setempat sudah tahunya nama NC-nya itu, terus mau dipakai itu, boleh nggak sama pewarisnya? Boleh. Meskipun si pewaris nanti notif ke saya seperti notif NC awal-awal. Ya, harus Awal. ada notif, harus ada form magang, harus ada form training. Gitu oke. ya. Meskipun NC fisiknya sama, namanya sama. Oh iya. Jadi NC fisiknya sama, namanya sama, tapi Awal. orangnya sudah berbeda. Berarti ID-nya ID I- kita dong, IDNC-nya bukan ID akan enggak, IDNC-nya akan berubah. saya ganti baru. Oh, Oh, jadi ID-nya diganti baru, tapi nama yang pertama tetap digunakan. Yes, nanti Mbak Rena buka di tempat lain, IDNC-nya akan dibawa sama Baik. Mbak Rena. Nanti akan saya samakan. oke. Jadi akan masuk nanti kalau ada rekognisi ulang tahun NC gitu ya. Nol lagi. Gitu. Oke. Jadi umur NC-nya Rena pun udah tidak nol lagi ya, tetap Enggak dari dilanjutkan nol. ya. Tetap akan diteruskan Oke. gitu. Hmm. Cuman tidak menutup kemungkinan yang kita wariskan ini belum tentu mau nama kita itu dipakai. Yes, betul. Cuman kalau dirubah nama memang ya artinya jadi berubah gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Auranya. Semua ID-nya juga berubah. Oke, makasih Pak. Ya, Jadi kita sama-sama. makin paham. Ada pertanyaan lagi? Oke. Loh, Siapa lagi? Lagi teman-teman. Bu Butet tuh nanya Mas, saya masih boleh tanya? boleh, apa boleh dong. lagi? Oke, silakan. Tadi kan ada diinfokan bahwa untuk pendaftaran NC baru itu sudah bisa pakai nama klub ya, Yes. Happy Club gitu ya. Untuk penanda NC tadi di depan, itu kan misal namanya Happy Club. Itu boleh sesuai itu, misalnya Happy Club buka jam sekian gitu. Atau Boleh, klubnya nggak boleh? boleh. Oh, boleh. Klub dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sudah diperbolehkan, mau itu di depan nama NC atau di belakang nama NC. Yang nggak boleh itu NC atau rumah sehat itu ya. Yang nggak boleh itu rumah sehat jangan ditulis. Kata Oh, NC ya NC-nya atau iya. atau kepanjangannya Nutrition Club-nya jangan ditulis gitu ya. Sama Fit Club. Itu Kenapa? enggak. Karena Fit Club adalah salah satu demo kita yang memang harus dibedakan dengan NC.
Yes. Misalkan kalau jadi Fit Rizka Club itu masih oke. Kalau Rizka Fit Club, nah itu yang jangan. Oke, sama satu lagi Mas untuk NC gitu. Ya. Apakah boleh kan gini kalau yang saya lihat kalau biasanya lihat di Instagram gitu ya, NC komersial yang sekarang kan ala-ala kafe gitu ya, terbuka, maksudnya dalam artian pakai kaca terbuka nampak dari luar, tapi memang produk tidak boleh nampak gitu. Apakah kalau misalnya kita buat NC yang misalnya di rumah juga seperti itu, tapi kondisinya terbuka, misalnya kayak apa ya, kayak gazebo atau apa, tapi produk tidak nampak, apa itu boleh ya Mas? NC itu tetap harus ada di dalam satu ruangan. Oh? Ya, jadi harus ada dindingnya. Entah itu Mm-mm. dindingnya dindingnya permanen atau semi permanen ya dengan papan lain sebagainya. Jadi harus ada tetap satu dalam satu ruang tertutup. Kemudian untuk depannya Mas Yusuf, apakah harus selalu kaca? Enggak, ya, enggak harus selalu kaca. Karena itu akan berat untuk supervisor baru. Saya tahu harga satu pasang kaca itu seperti harga SC35, betul nggak? Iya, Betul. misalnya pakai tirai bambu gitu gitu kayak gitu apa gimana? Partisi yang kalau teman-teman semua suka nonton film film jadul kan suka ada tuh kalau misalkan ke kamar mandi suka buka terus dicantelin ya ke papan itu ya, itu boleh ya pakai kayak gitu ya, nggak apa-apa. ABC pakai Oh, kayak udah gitu bisa ya, Pak Pak? Yusuf. Oh, Hmm, mantap. boleh nggak apa-apa, nggak harus kaca. Buka tutup. Heeh, nanti Oh, kalau sudah jadi meal team baru pakai kaca ya. Amin. Iya. Gitu ya. Nah, itu nggak harus kaca. Kemudian teman-teman semua, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Arifin, kalau pajang produk sebenarnya jangan sampai kelihatan sama orang dari luar. Jadi jadi penutup NC yang di depan itu tidak harus sekarang tidak harus pakai stiker lagi. Tidak harus pakai stiker penutup. Sudah boleh kaca bening. Asal Udah tertutup. tahu belum? Udah tahu ya. Jadi tidak lagi harus menggunakan apa namanya stiker yang tertutup kecuali customernya adalah mohon maaf ya apa namanya berjilbab yang tidak boleh dilihat orang. Itu nggak apa-apa pakai stiker penutup. Tapi kalau misalkan teman-teman semua nggak pakai kaca penutup, kaca bening aja boleh nggak Mas Yusuf? Sekarang udah boleh. Tapi pastikan, oh, tapi Yang oke, pastikan kelihatan oke. jangan produk. jangan kelihatan produk dari orang yang lewat di luar. Nah, mau nanya juga Pak nih. Pak Ya, Yusuf kan kita kemarin udah video call nih. NC-nya Olive Happy itu 2 ruangan. ya, Di depan ruang tamu, ruang kedua tamu juga dengan blender. ya. Nah, maksudnya tadi itu Pak Yusuf, produk boleh contoh shake yang mau disajikan lah dulu. Mm-mm. Produk yang mau disajikan ditaruh di atas meja pada saat blender gitu ya. Betul, Baru habis itu disimpan. betul. Oke. Tapi kalau untuk dipajang tidak boleh kan? Ya, dipajang Jangan kelihatan dari akan luar. jadi tidak boleh kalau saya lewat di depan kelihatan sama saya. Oh, Iya, berarti iya. di ruang kedua bisa dong. Iya, Oke. maksud saya biar teman-teman semua akan berekspresi, akan cari kreativitas gimana caranya produk bisa dipajang tapi nggak kelihatan sama orang dari luar. Ya, Oke, Pak. ya. Oke. Kalau orang yang ngintip-ngintip itu malah memang kelewatan. Tapi kalau misalkan Kelewat. tapi kalau misalkan sampai kelihatan dari luar nah itu yang nggak boleh gitu ya. Dalam artian produknya bisa dipajang saat kita jam NC, artinya kan yang orang-orang di dalam NC, kecuali Yang itu lain. dipajang di luar yang kelihatan orang luar gitu kan, bukan yang di Mm-mm, dalam. Nah, benar. kemudian misal gini Mas, kadang kan emak-emak nih kreatif dikit ya, kaleng-kaleng sih itu kita bikin pot gitu kan, kayak dijejer-jejer di luar. Nah, itu apakah boleh? Apakah itu menjadi sebuah penanda gitu bahwa itu adalah rumah set NC gitu? Tapi itu kan memang kaleng-kaleng kosong yang sudah tidak ada labelnya gitu. Ya, kaleng shake yang sudah tidak ada labelnya sudah tidak kita anggap sebagai shake. Oke. Silahkan Terus. Aman ya. dijadikan wadah tanaman, silahkan dijadikan tempat cupang, silahkan dijadikan tempat wadah air minum, Cabe. apapun. Selama labelnya sudah Mbak Rizka copot. Ya, Yes. Aman ya kalau bisa, soalnya kan saya bikin pot dipajang di depan rumah gitu nanti dipikir penanda gitu enggak. karena NC gitu ya, nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Siapa lagi? Mas, Dia mau bertanya silakan. lagi. Eh NC saya itu kan pintunya kayak pintu rumah biasa, satu pintu aja.
bukan pintu rukop, bukan pintu besi gitu. Nah, pintunya itu saya untuk sementara ini karena saya baru pindah juga, saya pakai orden tapi nggak full tertutup. Gimana ya saya menjelaskannya? Bisa menerawang, cuman nggak jelas dari luar. Itu boleh Gorden ya? nyamuk kali ya, Ce. Kelambu, Enggak, kelambu. lebih tebal sih. Kelambu. Jangan kelambu. Ada fotonya Enggak nggak? kayak lampu juga, lebih Coba lihat lebih tuh. besar ininya. Heeh. Hmm? Kalau ada fotonya boleh ya lihat. Intinya gini, teman-teman. Oh, baik. Sebenarnya corporate itu sudah menghapus penanda apa namanya penghalang pintu masuk NC. Aturan itu benar-benar sudah dihapus. Artinya teman-teman bisa menggunakan partisi atau hordeng modelnya Iya, hordeng. Coba Mbak Minati coba Nampak nggak ya? Gimana caranya ya? share screen dulu. Kirimkan Oh, ke enggak, Pak enggak. Yusuf. Kan namanya Oh, sudah saya ada. kirim ke WA aja ya? Iya, kirim ke Iya. WA Pak Yusuf. Oh iya ya. Izin ya. Jadi biar Nggak, jelas kalau kan. saya. Dia baru pindah, Pak. Dia udah ngomong sih. Benar jangan ribut, Pak. Siapa yang ada nih? Mas. Udah ya. Udah. Oke. Oh ada ini yang WA saya juga nih. Sebentar, saya buka Zoom-nya. Itu foto tadi pagi sih. 12 Itu orang. tadi pagi ya. Hmm. Kita masih ada waktu sampai jam berapa, Bu Dinar? Oh, Pak, boleh sampai malam kalau Pak Yusuf masih belum pulang rumah, nggak Pak? Kasih amat. Sampai besok. Biar teman-teman ngelotok ilmunya. Nah, ini saya nggak bisa share ini. Kan cuman host aja, Bu Dinar. Sudah. Boleh di ini nggak dibuka? Udah jadi co-host. Nah, ini dia. Ini ya. Ya itu, iya. Ya teman-teman bisa ngelihat ya. Ya udah lihat Pak. Nah, ya. Ini kalingan sama customer pakai di lock tapi nggak apa-apa. Jadi hordeng ini boleh digunakan teman-teman semua. Ya, corporate tidak mengharuskan hordengnya yang harus jutaan enggak. Yang kayak gini juga udah boleh, ya. Tapi yang kami pesankan jangan setengah pintu. Ya, kalau bisa lebih ke bawah. Ke Maksudnya, bawah. mm-mm. Oh, oke. Sisain sampai semata kaki atau sebetis nggak masalah. Yang penting nggak setengah pintu intinya gitu. Tapi meskipun modelnya agak transparan, memang boleh nggak mahasiswa? Boleh, nggak apa-apa ya. Oke. Dulu kan sempat ini ya stiker apa yang pengukur tinggi badan itu Ronaldo, terus notifikasi NC dan segala macam yang dikirim dari corporate itu dulu kan sempat udah nggak dibolehin pajang. Ya. Sekarang Silakan apakah dipajang lagi. dibolehkan? Oh, baik. Kalau punya stiker baru, kami memang menyarankan logonya itu dengan logo yang baru, ya. Tapi Itu Mas, untuk saya juga, mendapatkannya. iya saya juga Jangan bingung kalau masang pakai logo barunya. Ya udah nggak apa-apa selama itu ada di dalam NC ya. Iya. Baik, Yang Mas. pasang logo Ronaldo, gambar Ronaldo dengan logo Herbalife di luar. Semuanya ada di dalam. Iya. Tapi Pak Yusuf, bolehkah kami minta Bapak Yusuf kirimkan ke kami Apa tuh? foto Ronaldo ini, biar kami bisa cetak untuk meteran logo baru. Saya nggak punya bahan soft copy-nya, tapi nanti saya coba tanya ke marketing. Kalau ada nanti saya share ke Bu Dinar, biar Bu Dinar nanti share ke yang lain ya. Oke, Iya, makasih Pak, siap. makasih. Sama-sama, Bu Dinar. Kiranya Ya. ada lagi. Kalau nggak kita lanjut ke promo sama event sedikit, saya mau bahas.
Oke, udah Pak, silakan. Silakan. Ya, oke. Kita ya, ini adalah promo yang sedang berjalan teman-teman semua. Ya, sebagai pengingat aja bahwa start Novi kita juga masih berjalan sampai akhir tahun ini. Jadi ini bisa dipakai teman-teman semua sebagai salah satu cara untuk teman-teman semua bisa ikut MAP member dari bulan Juli hingga Desember. Jadi masih sama vouchernya di angka 100 volume point untuk order pertama kali ya. Itu ada voucher 100.000, 250 dikali 3 bulan ke depan. Itu voucher 300 dan 350 di bulan 5, 6, 7. Itu angkanya di 650 voucher. Vouchernya semua memang tidak bisa diuangkan, jadi akan muncul saat checkout. Ya, jadi paket dari Start Nopek ini bisa teman-teman semua akali untuk digunakan sebagai MAP, syarat MAP, atau ada seperti semacam promo botol yang sedang berlangsung ya, gitu. Nah, teman-teman semua, jadi setelah MAP ini ada promo lagi namanya Home Consumption yang masih berlaku hingga akhir Oktober sampai besok. Ya, payung-payungnya ini bagus. Ya, udah ada yang beli belum yang ini? Kemarin itu nggak kebagian. Nggak apa. Islah, habis. Habis ya, aduh luar biasa sekali memang minatnya tinggi sekali. Jadi ini memang untuk di sebagian tempat yang masih ada ini masih berlaku untuk promo-promo healthy consumption, health products package. Nah kemudian ini adalah Herbalife Premier League. Saya ucapkan juga selamat kepada Bu Dinar yang sudah lolos HPL tahun ini. Jadi untuk extravaganza tahun depan gratis ya Bu Dinar ya tiketnya Iya ya. Pak. Selamat. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman semua yang memang masih mengejar HPL juga masih ada kesempatan hingga akhir tahun ini. Kemudian juga nanti teman-teman semua hadir nggak di Kesentul nggak nanti tahun depan? Kesentul Pak. Sentul ya. Karena memang agenda kita juga di 1 minggu itu ada tambahannya itu BBC. Ya, BBC dengan kualifikasi masih sama 2.500 total volume point untuk supervisor di bulan September, Oktober, November, Desember. Itu ya. Maaf Pak, nanya langsung. Kalau BBC itu Ya, setelah habis spekta langsung ya, besoknya. Karena menyesuaikan tiket pesawat teman-teman pulang. rencananya tahun depan itu Super Home BBC Specta. Nah, jadi habis jadi duluan Super Home, BBC BBC, Specta. baru spekta. Yes. Oh, jadi ini spekta kan tanggal 23 Januari. Mm-mm. Jadi Jadi, tanggal 23 Januari udah BBC dulu. 23 Januari udah BBC, Super Home. Super Home itu masih kita rancang flyernya, tapi kemungkinan itu sebelum BBC, tanggal 22. Oh, berarti 22 artinya kami sudah ada di Jakarta gitu. Ya, puncaknya itu memang acaranya adalah spektakuler nanti kita. Iya, tapi bagi teman-teman yang kualifikasi BBC kan, alangkah sayangnya tidak hadir di BBC, Pak. Betul sekali. Nah, berarti 23 itu kita sudah BBC baru 24 spekta. Ya, 24-25 spektakuler. Oke, terima kasih Pak. Iya, Karena kami menyesuaikan juga penerbangan, Pak. penerbangannya betul ya. Travel kan, kami pakai travel. Jadi Hmm, biar tahu penjemputan di bandara. betul ya, betul ya. Tapi Oke, teman-teman makasih. biasanya kalau dari Sintang nginepnya di mana, Bu Dina? Tahun kemarin kami di hotel apa ya di Sentul ya? Yang di Di Haris apa itu di ya? Bogor? Bogor. Di Bogor. Haris, Haris. Haris. Haris ya. Kalau tahun ini nggak tahu dengan Max Travel Pak. Oke, oke. Iya. Intinya gitu ya. Jadi memang nanti tahun depan kita BBC dulu baru spektakuler. Intinya puncaknya adalah spektakuler acaranya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah tiket early bird-nya yang masih berlaku hingga besok malam. Jadi yang teman-teman yang belum punya tiket silahkan. Untuk yang setelah tanggal 31 Oktober itu 1 November itu sudah berlaku harga baru di 850 kalau nggak salah. Wih, 850 200 naiknya. di regulernya ya. Kira-kira 200.000 gitu.
Jadi teman-teman yang juga jago nyanyi ada kontes juga, ini terbuka untuk semua member yang berkualifikasi party tapi ya yang berkualifikasi party untuk bisa ikutan lomba nyanyi nanti. Ya, udah tahu belum Arti bintang itu kita? berlaku ya, Pak? Ya Bu? Artinya berlaku member yang 503 bulan itu ya? Yes, untuk yang non tap ya. Ya, non Untuk tapping. supervisor itu berlaku yang 500 PP. Nanti kita juga mendatangkan Judika sebagai bintang tamu kita di sana ya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah City Stars. Jadi teman-teman semua memang berlakunya untuk City Challenge. Nah, mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya saya pengen lihat eh, Sintang naik jadi City Challenge ya. Amin ya. Iya. Amin. Tapi City Development tahun 2026 semoga kami lolos ya, Pak. Amin, semoga lolos ya. City Development itu karena kami butuh juga support dari corporate yang untuk inian kami untuk sistem di Iya, Sintang gitu. iya. Semoga nanti bisa lolos ya dan bisa masuk jadi salah satu kualifikasi nanti yang akan berlaku di tahun 2026. Mudah-mudahan nanti akan ada perubahan atau penyesuaian supaya situ development juga bisa ikut ya. Kayak gitu. Satu lagi Pak, mau nanya. Untuk MAP masih berlakukah blender di bulan ketiga? Bulan pertama, kedua, ketiga lolos, dapat blender masihkah? Itu sekarang sudah dalam bentuk voucher hadiahnya, Bu Dina. Oh, jadi bulan ketiga ini yang didapat 300 saja, voucher. Iya, 300.000 vouchernya. Ketika dia udah 3 bulan melakukan ini, ketika order langsung adakah voucher itu atau bulan keempat baru ada voucher? Dicukupkan dulu 250 di 3 bulan itu. Di ordernya rilis, baru order berikutnya ada voucher yang muncul, Bu. Nah, kemarin kebetulan ada tim, udah 250, 3 bulan berturut-turut nih. Iya. Tapi nggak ada pemotongan 300, Pak. Bisa di screenshot, kirim ke member service ya. Tapi maksud saya kalau yang seperti itu jangan dibayar dulu karena nanti sayang takutnya kalau misalkan ada voucher jadi nggak kepake dan takutnya malah jadi hangus gitu loh. Sudah dibayarkan, jadi vouchernya malah jadi Ini nggak udah berlaku. dibayarkan, Pak. Udah barangnya udah datang. Oh, barangnya udah datang. Nggak apa-apa, di screenshot dulu, hitungnya didetailkan ya. Itu order tutup volume 250-nya itu per tanggal berapa. Kemudian kalau ada screenshot apa namanya invoice, Lisensi invoice-nya. nanti dikirim ke email member service boleh ditanyakan di sana kenapa itu menjadi tidak muncul misalkan apakah memang ada yang terlewat atau seperti apa. Iya, karena kemarin bulan pertama dia SC, bulan kedua SB, bulan ketiga ada 250-nya. Mm-mm. Nah, gitu. Tapi tidak ada potongan ini gitu, Pak. Iya, biar nanti dibaca dulu, disertakan ID-nya. Khawatirnya ada sesuatu yang terlewat perhitungannya, gitu loh Bu. Kebanyakan memang seperti itu. Oh, ini ada tulisannya, Pak. Bulan kedua, 3, 4. Ya. Dia bulan pertama, kedua, ketiga. Betul. Bulan Jadi kedua bulan jadi member, ketiga jadi member, bulan keempat jadi member. Oke. Mm-mm. Makasih, Pak. Ya. Biar paham kan. Iya. Ya, betul. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Promo dan eventnya sampai di situ. Terima kasih banyak ini atas apa namanya sharing waktunya. Mungkin tapi kalau teman-teman ada yang mau tanya lagi, kita masih punya waktu ya Bu Dinar ya. Masih, Pak. Mm-mm. Masih ada kah teman-teman? Kayaknya nggak ada Cukup? lagi, Pak. Nggak ada. Pak Iya. Yusuf, nggak ada yang Ya, bertanya lagi. nggak apa-apa. Udah mau ngantuk ya, udah malam ya. Iya, waktunya istirahat nih. Oke, Pak Yusuf, Mm. terima kasih Sama-sama ya Bu Dinar. kesempatan Oke. yang dikasih kami ini untuk sharing dengan Pak Yusuf mengenai seputar MC. Kami sangat berterima kasih banyak. Iya. Doakan organisasi Budinar keseluruhannya dimanapun berada, kami bisa bertumbuh Amin. di tahun 2026 ini. Terima Amin. kasih. Tepuk tangan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton hari ini. Sampai jumpa lagi ya. Mudah-mudahan tahun depan saya ke Sintang ya. Foto. Amin, kami tunggu, Pak. Iya. Oh, foto boleh. Foto. Foto, Pak, foto. Mana?
Hitung ya. Foto Eko ya. Oke, siap-siap. Buka kameranya. Buka kameranya. Kak Rizka, Kak Eka. Oke, hitung ya, hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Oke. 5.000, 5.000, 5.000. 3, 2, 1. Yes. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu Terima atas kasih waktunya. Pak Kasih. Yusuf. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Oke, Assalamualaikum.